Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam hadirat-Nya, boleh memuji, menyembah Dia. Dan saat ini kita berkonsentrasi untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kasih Tuhan yang lalu kita sudah bahas bahwa di akhir zaman Tuhan Yesus akan membuat pemisahan. Bukan kita yang melakukannya, tapi para malaikatnya nanti yang akan memisahkan antara ikan yang baik, ikan yang tidak baik. Saudara masih ingat ya, ikan yang baik itu adalah yang baik di luar sama juga seperti di dalamnya adalah baik. Dan hari ini saya akan membawakan mengenai akhir zaman. Dan materi mengenai akhir zaman ini tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan, saudara ya. Dan kita harus tahu akhir zaman nanti kita punya janji. Kita punya janji kencan sama mempelai kita yaitu Tuhan Yesus. Karena itu di sesi yang pertama ini saya akan membahasnya dari kitab Injil. Injil ini yang membahas mengenai akhir zaman ada 3, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Masing-masing menulis, satunya ada ini, satunya ada ini, masing-masing tidak sama persis isinya. Ada yang lebih lengkap, ada yang kurang lengkap. Karena itu saya akan gabungkan 3 Injil ini. Kita akan buka mulai dari Markus 13. Markus 13. Jadi kita akan baca dari 3 Injil. Saya akan potong-potong supaya kronologinya jelas, saudara membacanya dengan jelas. Markus 13 kita akan baca mulai ayat ketiga. Markus 13 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Yang bawa Alkitab ikut baca dalam hati, yang tidak perhatikan yang saya bacakan. Markus 13 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Tuhan, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Jadi pembicaraan ini hanya Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Karena itu, orang yang tidak menjadi murid Yesus, baca ini tidak akan mengerti. Karena ini pembicaraan khusus Yesus dengan murid-muridnya. Sebab ini adalah janjian antara Yesus dengan mempelainya, yaitu gereja Tuhan. Jadi saudara kalau mengabarkan ini kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka tidak akan paham. Kita baca ayat 4. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Ayat 5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Para murid Yesus sama juga dengan seluruh orang percaya di dunia ini, sama keinginannya. Apa yang ingin mereka ketahui? Apa tandanya? Kapan terjadi? Ya toh, kepinginnya kan itu kan, taunya kan. Tetapi Yesus nggak ngomong itu dulu. Yesus ngomong, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi penting ini saudara-saudara, ya masing-masing pribadi harus waspada terhadap dunia ini, terhadap lingkungannya, terhadap apapun yang dia lihat, yang dia dengar, jangan sampai ada yang menyesatkan. Nah, itu saya sering kali berkata, walaupun kau mendengarkan khotbah sekalipun, lihat Alkitab berkata seperti itu atau tidak. Kalau tidak, ya jangan. Seperti papi sering ngomong, seperti kambing mabia itu loh. Habis makan, nanti dikeluarkan lagi, dipamah lagi, kalau ada duri ya dilepeh. Ya. Jadi, Yesus ngomong, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, ulangin ya. Ayat 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan, penyesat itu akan memakai nama Yesus. Bisa langsung ngomong, aku ini Yesus, aku ini Mesias, ada yang seperti itu. Di Afrika ada yang mengaku, aku ini Mesias. Ada. Di Amerika ya ada. Tapi ada yang enggak langsung mengakui Mesias, tapi
kata Yesus, nah begitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita kali ngomong tidak akan lagi ditarik. Jadi apa yang di Alkitab ini tidak mungkin dilanggarnya sendiri. Karena siapapun yang mengatasnamakan Yesus, saudara waspada sesuai tidak omongannya dengan Alkitab. Sesuai apa tidak perkataannya, perbuatannya pun juga dilihat. Karena Yesus ngomong, dari buahnya engkau akan mengenali pohon itu baik atau buruk. Dan dikatakan tadi, akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan sedikit orang, loh. Banyak orang yang akan disesatkan. Nah itu Yesus ngomong di awal tadi, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, Yesus sudah ngomong, akan banyak orang disesatkan. Artinya, dari banyak orang yang percaya Yesus, itu pun tidak semua akan ketemu dengan Yesus nanti di akhir zaman. Hanya orang-orang yang menjaga dirinya, murni percaya kepada Yesus, itu nanti akan ketemu dengan Yesus. Dan apabila kamu dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kalau zaman dulu, saudara, perang itu tembak-tembakan, panah-panahan, tombak-tombakan. Zaman sekarang ada perang ekonomi, ada perang agen rahasia, ada perang keuangan. Sehingga negara itu bisa seperti kita dulu mengalami krismon, itu ya ada yang nyerang sehingga uang kita jatuh nilainya, macam-macam. Perang ini termasuk juga ada wabah seperti ini juga peperangan. Lebih dikatakan di sini, jangan kamu gelisah, semua itu harus terjadi. Berarti memang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kemarin saya ngomong isi saya, nih, kapan hari ada gempa, berikutnya gempa, setiap hari gempa. Dulu pernah saya sampaikan kan di sini, setiap hari itu ada gempa saat ini, saudara. Entah di mana ada sekarang. Tetapi itu adalah baru permulaan penderitaan yang jangan baru. Ayat 9, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ini sudah pernah saya jelaskan, rumah ibadat ini bentuk gereja loh. Bisa macam-macam. Bisa kantor, bisa macam-macam. Karena agama zaman sekarang macam-macam bentuknya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah ini penting, saudara-saudara. Saya selalu mengingatkan anak saya, Lois, kamu harus bergaul dengan Roh Kudus. Sebab di akhir zaman ini loh, engkau tidak usah bingung nanti berkata apa ketika engkau ditangkap, ketika engkau ditanya dan sebagainya. Karena pada saat itu ketika engkau harus menjawab, Roh Kudus akan bicara. Yang jadi masalah kalau telingamu ini tidak dengar suaranya Roh Kudus. Jadi mumpung belum waktunya itu datang, belajar selalu untuk bergaul dengan Roh Kudus. Mau ngapain bertanya Roh Kudus. Nanti saudara kan berlatih. Kok enggak enak hatiku ya? Saya tak dulu tak doa dulu. Nanti Roh Kudus akan pimpin saudara. Bahkan mungkin kalau saudara bergaul dengan baik, erat, kau akan mendengar telinga. Tetapi yang penting pada saat engkau akan bicara, Roh Kudus akan menuntun lidahmu untuk berbicara, dikatakan menjadi saksi Yesus. Nah, hidupmu ini harus bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Supaya ketika saatnya tiba, engkau tidak bingung ini suaranya iblis apa Roh Kudus ya. Nanti bingung kan mau ngomong apa. Harus mulai sekarang belajar bergaul dengan Roh Kudus. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Saudara loh ini,
bukan teman lo, bukan sahabat, saudara lo akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, bukan untuk dikerangkeng lo ya, bukan untuk disiksa lo ya, untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya lo, tega lo ayah nanti memberikan anaknya untuk dibunuh. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini sudah kita pelajari minggu lalu, akan ada pemisah. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh memisahkan diri dari orang tua, dari anak, dari saudara. Kita harus tetap saling mengasihi. Biarkan nanti malaikat yang memisahkan. Kita harus jadi semakin baik, harus jadi ikan yang baik, di luar baik, di dalam baik. Supaya kita didapati malaikat itu layak untuk masuk kerajaan sorga. Tetapi di akhir zaman nanti akan ada ini, saudara menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Orang tua menyerahkan anaknya akan dibunuh. Jangan berpikir bagaimana mungkin akan terjadi. Sebab ini sudah difirmankan. Ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi ketika murid-murid tanya kepada Yesus, kapan sih Tuhan kau akan datang? Apa tanda-tandanya? Yesus tidak terlalu nuruti perkataan para muridnya. Dia malah ngomong, jangan sampai kamu disesatkan. Ini loh yang akan terjadi nanti. Akan ada penyiksaan. Akan ada orang tidak saling mengasihi, saling membenci. Karena menyerahkan untuk dibunuh kan membenci berarti. Dan dikatakan engkau akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Jangan sampai engkau dibenci karena ndable, karena jahat, karena utang tidak bayar, karena yang tidak baik. Karena itu berarti engkau masuk ikan yang jelek, ikan yang tidak baik. Tetapi kalau engkau dibenci karena nama Yesus, enggak apa-apa. Itu sudah benar. Karena memang harus terjadi. Jadi saudara, poin pertama yang kita harus pegang, jangan sampai kita disesatkan. Akan ada banyak mengaku Yesus, akan ada banyak pengajaran. Tetapi kita harus tahu bedanya, mana yang sesuai firman Tuhan dan mana yang tidak. Yang kedua, saudara harus belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus mulai saat ini. Jangan nunggu nanti, besok, dan sebagainya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya seperti pencuri datangnya. Kita baca lebih lagi, Matius pasal 24. Matius 24, kita akan baca mulai 21. Matius 24, 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi di akhir zaman saudara-saudara akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Artinya apa? Semua orang belum pernah mengalami yang seperti itu. Artinya tidak ada orang yang bisa berkata aku kuat, nggak bisa karena engkau belum pernah mengalami itu. Siksaan ini belum pernah ada orang yang pernah mengalaminya. Ayat 21 ya, Matius 24, 21. Jadi akan ada siksaan yang dahsyat. Siksaan itu apa mesti menyakiti tubuh? Belum tentu. Bisa menyakiti hati. Bisa menyakiti perasaanmu. Bisa menyakiti keuanganmu. Bisa menyakiti apapun juga. Tetapi kita harus siap. Karena dikatakan Yesus selalu menyertai kita. Tadi pujian mengatakan tak selembar rambut pun akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kita jangan takut, cuma ini harus dikatakan bahwa akan terjadi siksaan. Nah, 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dari sini kita tahu bahwa kengerian, kedahsyatan, kesiksaan itu tidak cuma menyiksa manusia, dikatakan segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau waktunya tidak dipercepat, dipersingkat. Karena itu anak-anak Tuhan perlu terus berdoa. Supaya
Tuhan mempersingkat waktu ini. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau ada yang ngomong ini loh ada Mesias, di sini ada Yesus, di sini ada Yesus, di situ enggak ada, jangan percaya. Karena Yesus ngomong, aku meninggalkan kamu tidak menjadi yatim piatu, tetapi aku memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang maha hadir akan hadir dimanapun engkau berada. Tidak perlu engkau bingung mencari-cari Mesias kemana-mana. Saat ini saudara-saudara, banyak orang mencari Mesias kemana-mana. Bahkan kalau saya lihat di media sosial, ada yang mencari kesembuhan di Facebook, ikut pendeta ini, ikut hamba Tuhan ini, dan sebagainya. Minta didoakan ke sana kemari. Padahal sebetulnya, kalau Tuhan mau menyembuhkan engkau, ya di situ yang engkau sembuh ya bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa Dia sudah memberikan Roh Kudus itu untuk menolong kita bertahan sampai kesudahannya. Jadi kalau ada yang ngomong di sini loh ada Tuhan, di situ tidak ada, jangan percaya. Sebab engkau harus percaya dimanapun engkau berada, Roh Kudus menyertai. Lanjutnya lagi, ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi akan ada tanda ajaib, mujizat. Jadi kalau saudara mendengar ada mujizat di sana, tanda ajaib di sana, saudara tidak usah heran. Kalau engkau membutuhkan tanda ajaib itu, membutuhkan mujizat itu, engkau berdoa, Tuhan Yesus, aku juga perlu. Engkau tolong, sembuhkan sakitku, tolong ekonomiku Tuhan, tolong perasaanku tersakiti dan sebagainya. Apapun yang engkau perlukan, Roh Kudus yang maha hadir itu akan menolong engkau. Kalau engkau ingin berjumpa dengan hamba Tuhan, ya jumpai hamba Tuhan yang engkau kenal. Atau engkau minta pimpin Roh Kudus, engkau pimpin. Saya sendiri saudara-saudara, tidak gampang-gampang baca buku, walaupun itu buku rohani. Tidak gampang-gampang lihat video, walaupun video itu rohani. Saya selalu bertanya, Tuhan ini jatahku melihat apa tidak. Kalau tidak perlu lihat. Yang perlu kita baca ini pasti, ini harus perlu dibaca. Karena tadi Yesus ngomong, jangan sampai kamu disesatkan. Katakan di sini, tanda-tanda ajaib tadi itu dikatakan, bila sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Karena apa? Tanda ajaib, mujizat. Kalau tidak ada tanda ajaib, masa bisa orang pilihan disesatkan? Tidak bisa. Godaannya tanda ajaib dan mujizat. Tetapi kita harus tahu, membedakan mana yang baik dari buahnya. Yesus sudah ngasih itu. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kata di sini, camkanlah, perhatikan sungguh-sungguh, aku sudah ngomong loh ya. Ini berarti serius kan, Yesus ngomong begini. Serius sekali, aku sudah ngomong loh ya, jangan engkau tertipu dengan mujizat yang dahsyat. Engkau harus tahu apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kalau ada orang tahu-tahu tidak kenal, tahu-tahu datang ngomong kepada kamu, ngomong kepada saudara, Yesus di sana, engkau percaya apa enggak? Enggak kan? Tapi kalau ada orang hamba Tuhan yang mujizatnya dahsyat ngomong, saudara tergoda untuk percaya kan? Yesus di sini, enggak ada di situ. Perhatikan ini, Yesus di sini, enggak ada di situ. Ini yang harus hati-hati. Saudara masih ingat enggak gembala kita senior Bapak Daniel Papi ya? Dia kalau nginjil kemana-mana, dia enggak pernah
Walaupun rumahmu jauh, datang ke gerejaku ya, enggak pernah babi itu. Cari gereja yang terdekat di tempatmu, kamu ibadah di sana dengan setia. Artinya, dengan perkataan lain tapi ngomong, di gerejaku ada Yesus, di gereja itu ya ada Yesus, gereja itu ya ada Yesus. Waspada kalau ada yang ngomong Yesus di sini, di sana tidak ada Yesus. Jadi kalau saudara beribadah, Tuhan tempatkan di sini, saudara setia di sini. Kalau saudara punya Alkitab, bisa dibaca, setia baca. Kalau saudara bisa memuji Tuhan, setia memuji Tuhan dimanapun engkau berada. Sebab ketika engkau memuliakan Tuhan, dimanapun engkau berada, Dia yang bertata di atas pujian itu pasti ada. Nggak usah nunggu ada KKR. Terus apakah saya nggak boleh datang KKR, Pak? Enggak, saya nggak melarang. Saudara tanya Roh Kudus sendiri, apakah saya boleh datang ke situ? Kalau boleh, datang saja. Saya nggak pernah melarang orang datang ke mana-kemana, tidak. Tetapi, seperti Yesus mengingatkan, saya juga mengingatkan, jangan sampai saudara disesatkan. Karena itu saudara harus banyak belajar firman Tuhan. Semakin banyak saudara mendengar firman Tuhan dari banyak orang, semakin banyak saudara harus baca firman Tuhan. Untuk bisa membedakan apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Ayat 27, ini penting saudara perhatikan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ketika nanti Yesus datang, itu dia seperti kilat. Jedar, saya di sini ngelihat, orang di sana juga melihat. Nanti ketika Yesus datang, tidak seorang pun yang tidak dapat tahu, pasti akan tahu. Bagaimana caranya, Pak? Ini dari PR saya sejak dulu remaja mikir. Kalau bumi itu seperti bola gini, Yesus di sini, yang dibaliknya tahu apa enggak? Tapi saya bertahun-tahun belajar, Tuhan sudah tunjukkan kepada saya bagaimana nanti Tuhan bisa menampakkan diri pada semua orang. Saya tidak mungkin jelaskan sekarang karena saya belajarnya juga bertahun-tahun, tidak mungkin saya jelaskan dalam waktu singkat, pasti panjang. Tapi saudara percaya saja firman Tuhan ngomong, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan Anak Manusia, semua orang akan tahu. Jadi jangan percaya kalau ngomong Yesus di sini datang, ini lagi datang, Yesus ini datang, di sana enggak, di sini, jangan percaya. Karena nanti Yesus datang di akhir zaman itu semua orang akan tahu. Perhatikan 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Jadi kalau ada rombongan, ada kerumunan banyak orang, jangan dikira itu pasti Yesus di sana. Bisa-bisa burung nasar, burung pemakan bangkai itu di sana. Karena itu saya tidak gampang-gampang. Datang ke KKR tidak gampang-gampang. Saya tidak mengatakan bahwa KKR itu tidak benar, bukan loh ya. Tetapi saya tanya Roh Kudus, ini jatah saya tidak datang ke sana. Kalau enggak, saya tidak datang. Karena hidup saya ini ya kan pimpinan Tuhan. Begitu pula saudara juga gitu. Hidupmu harus dipimpin Roh Kudus setiap waktu. Jadi jangan sampai engkau hanya melihat mujizat, hanya melihat banyak orang loh Pak yang ikut sana, banyak orang loh. Tidak harus kamu ikut. Engkau harus ikut pimpinan Roh Kudus, engkau harus banyak baca firman Tuhan. Untuk mengerti apakah yang disampaikan itu benar apa tidak. Kita lanjut. Ayat 36. Lompat 36. Jangan sih, langsung 29 dulu aja, 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nanti ketika Yesus menjelang datang itu, siksaan akan semakin parah, matahari akan gelap, bulan tidak percaya, bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini kan dahsyat sekali, semua orang pasti tahu. Ayat 30, pada waktu itu
akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi nanti Yesus ketika datang di akhir zaman, dikatakan di sini, semua bangsa di bumi akan meratap. Artinya apa? Baik itu orang percaya, baik orang tidak percaya akan melihat Yesus datang. Akan ada tanda di langit. Dan Yesus akan datang di awan-awan. Kedatangannya di awan-awan. Perhatikan, Yesus datang nanti di akhir zaman. Datang yang pertama kali di akhir zaman. Saya ngomong pertama kali karena apa? Nanti akan kedatangan lagi berikutnya. Saya tidak akan bahas di minggu ini, akan di minggu berikutnya. Tetapi datang pertama kali di akhir zaman, itu datang di awan-awan. Dia tidak turun menginjak bumi. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini yang kita pelajari minggu lalu. Seperti pukat menjaring semua ikan, lalu malaikat memilah-milah ikan yang baik, ikan yang tidak baik. Pada saat Yesus di awan-awan, datang di awan-awan, malaikat akan mengumpulkan dari seluruh penjuru bumi, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Yesus mengatakan yang paling penting kita sebagai mempelainya, bahwa nanti dia akan menjemput di awan-awan. Kalau saudara ingat ada lagu kuno, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Pertemuan dengan Yesus di akhir zaman, antara Yesus dengan mempelainya, itu akan terjadi di awan-awan. Ketika dia datang di awan-awan, malaikatnya akan datang mengumpulkan ikan-ikan yang baik, orang-orang yang baik di luar, baik di dalam. Dikumpulkan untuk berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Ini yang istilahnya banyak orang mengatakan rapture, pengangkatan. Ya ini, Yesus datang di awan-awan, lalu orang-orang pilihannya itu akan diangkat. Bertemu Yesus di awan. Ini adalah pilihan yang terbaik bagi orang percaya. Sebab kalau kita tidak ikut diangkat saat itu, akan ada penderitaan yang lebih dahsyat. Jadi tidak ada pilihan lain, kita harus menjadi orang yang sebaik mungkin di dalam Tuhan, baik di luar maupun baik di dalam. Kalau engkau ngomong iya, berarti iya. Kalau tidak, tidak. Kalau putih ya putih, kalau hitam, hitam. Jangan abu-abu. Karena yang abu-abu itu pasti akan dibuang sama malaikat. Kalau engkau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Jangan suam-suam kuku, buang sama malaikat. Jadi harus bersungguh-sungguh kita mencari Tuhan Yesus ini. Karena ini adalah pilihan yang terbaik. Bertemu Yesus di awan-awan itu adalah pilihan yang terbaik. Lewat masa itu, ada penderitaan yang lebih dahsyat. Sekarang kita lompat ke 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Loh, katanya Bapak dan anak itu satu. Kok tidak tahu anak Bapak, kok tahu? Ya ini yang saya ngomong. Yesus, Tuhan, itu mau jadi 1000 ya terserah dia. Dia Tuhan. Karena itu doktrin Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab sebetulnya. Itu hanya bikinan para pendahulu kita supaya anak-anak percaya tidak tersesat gitu loh. Tapi itu bukan mutlak, itu hanya sebuah ya pengertian saja untuk membuat kita tidak bingung. Sebetulnya nanti di akhir zaman di kerajaan surga juga muncul sendiri-sendiri Bapak dan anak itu. Rohnya sendiri lagi.
Mereka satu, tetapi bisa kelihatan sendiri-sendiri. Jadi saudara jangan bingung. Dia esa, dia satu. Tetapi bisa juga muncul berbeda-beda. Jangan khawatir, gak usah bingung. Itu kemahakuasaan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, Yesus pun tidak tahu saat yang tepat kapan dia akan muncul di awan-awan. Dia tunggu komando dari Bapa. Jadi kita tidak perlu mencari-cari kapan waktunya. Karena Yesus pun dikatakan tidak. Apa kita mau lebih hebat dari Yesus? Jadi jangan mencari kapan waktunya. Yang penting saudara tahu, lihat tanda-tanda dia ada peperangan, ada penyiksaan. Saudara harus tetap tekun di dalam Tuhan supaya saudara nanti didapati oleh para malaikat yang milih-milih ini, didapati engkau ikan yang baik. Jadi saudara-saudara, pilihan yang paling baik untuk orang percaya, tidak bisa tidak, kita harus ikut pengangkatan pertemuan di udara itu. Bila umur kita panjang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita mati dulu ya enggak apa-apa. Tapi mati pun, saudara harus tahu, saudara harus mati dalam Tuhan. Karena apa? Nanti pada saat Yesus datang, pada saat orang-orang dipilih, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan untuk sama-sama rejo. Kita baca lebih jauh. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Ini supaya saudara paham, karena banyak pengajaran tidak karu-karuan di luar mengenai akhir zaman. Karena itu saya harus jelaskan kepada saudara, supaya paham hal ini. 1 Tesalonika pasal 4, kita baca ayat 13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Saudara harus paham ya ini ya, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat nanti lihat YouTube, lihat Facebook untuk dengarkan lagi. Saya bacakan ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Misalkan kita ini menjumpai Yesus datang ya. Orang tua kita, kakek nenek kita yang percaya Tuhan, kita tidak akan mendahului ketemu Tuhan, kita akan sama-sama. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Katakan di sini ya, saya ulangi lagi. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi, ketika Yesus datang di awan-awan, orang yang masih hidup, orang-orang yang baik-baik, itu tidak akan dului naik, enggak. Orang-orang yang sudah mati itu, yang dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Loh Pak, muncul semua, iya. Kalau ibumu, bapakmu orang yang percaya mati dalam Kristus, dia juga akan ketemu engkau nanti saat itu. Mungkin tidak langsung ketemu, siapa tahu dia dimakamkan di mana, ya dia muncul di sana. Dia akan muncul nanti dibangkitkan keluar. Jadi orang-orang yang mati di dalam Kristus di akhir zaman ketika Yesus datang di awan-awan akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang hidup, yang pilihan Tuhan, yang ikan-ikan yang baik, itu semua akan sama-sama dikumpulkan oleh para malaikat itu menjadi satu mempelai Kristus. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, bareng-bareng ya, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Loh Pak, nek gitu sing mati sekarang di mana Pak? Ya, ada yang pernah tanya gitu kan? Loh, mati sekarang di mana? Di sorga? Belum. Yang sudah mati sekarang ini belum masuk kerajaan sorga, karena Yerusalem baru belum ada. Yang sudah mati saat ini akan menunggu, yang dalam Kristus ya, yang mati dalam Kristus akan menunggu di Firdaus. Masih ingat Yesus ngomong sama penjahat yang di sebelah kanannya? Hari ini juga engkau akan bertemu aku di Firdaus. Tempat yang indah, tapi itu belum terlalu indah, nanti kerajaan surga lebih indah. Jadi orang-orang yang mati di dalam Kristus saat ini menunggu di Firdaus. Nanti ketika Yesus datang di awan-awan, dia akan kembali ke bumi. Dibangkitkan bersama orang-orang yang masih hidup saat itu. Dipilih oleh para malaikat. Naik menyongsong Tuhan di angkasa. Akan ada pertemuan di awan-awan antara mempelai Kristus dengan Kristus. Jadi saudara jangan bingung ya mengenai pengajaran akhir zaman. Ini adalah pilihan yang terbaik. Yaitu kita bersama dengan para pendahulu kita yang mati dalam Kristus, sama-sama berjumpa dengan Yesus di angkasa. 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Karena itu kalau orang Kristen yang mati, itu tidak seperti sebagian orang yang sampai nangis gak karu-karuan. Ya nangis ya sedih biasa ya. Orang namanya ditinggal orang yang dicintai ya. Tetapi ada satu pengharapan, aku masih ketemu lagi dengan dia nanti. Ketika Yesus datang di awan-awan, dia juga bangkit. Kita ketemu dengan dia. Dan sama-sama diangkat berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Ini yang paling penting saudara-saudara ketika mengikut Yesus. Kita harus nanti ikut dalam pertemuan di udara ini. Pertemuan di awan-awan ini. Bagaimana kejadiannya waktu itu? Rasul Paulus mengajarkan di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 45. Satu Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Dari tanah, dihembusi nafas Tuhan, jadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu siapa? Yesus, itu Adam yang terakhir. Menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus. Ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surgawi. Jadi makhluk-makhluk duniawi ya akan sama seperti Adam. Makhluk-makhluk surgawi akan sama seperti Yesus. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kita akan berjumpa dengan Yesus. Saudara tahu? Pengantin wanita kalau ketemu sama calon suaminya di pelaminan, sejak subuh wis digugah. Ayo bangun, mulai perawatan wajah. Sampai nanti malam itu mukanya dipenuhi dengan make up yang tebal untuk mempercantik dirinya. Artinya apa? Untuk perjumpaan dengan mempelai itu dia perlu dipersiapkan dengan lain dari yang biasanya. Begitu pula ketika kita berjumpa dengan Yesus yang makhluk surgawi, yang rohani,
kita juga harus menjadi makhluk yang rohani. Karena di sini, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan yang berasal dari surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikianlah pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kita akan memakai rupa yang surgawi. Bukan rupa yang dari beauty plus, bukan loh ya. Bukan dari kamera-kamera yang bisa mempercantik, bukan loh ya. Itu semua cuma halusinasi, cuma khayalan, cuma tipuan. Tetapi nanti ketika Yesus di awan-awan, kita akan diubahkan menjadi makhluk surgawi. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian yang dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 52. Dalam sekejap mata, enggak pakai harus dipoles kayu subuh. Sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita akan diberi Tuhan tubuh yang baru, tubuh surgawi. Jadi kalau saat ini engkau jerawatan, hidungmu pesek mungkin, rambutmu kemeratak mungkin, tubuhmu mungkin tidak bagus, engkau tidak usah sedih. Asal engkau hidup di dalam Kristus. Nanti ketika dia datang di awan-awan, kita semua akan diberikan tubuh surgawi. Tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, yang tidak perlu foto-fotoan, yang penipuan foto itu tidak perlu. Saudara akan diberikan rupa yang baru, diberikan tubuh yang baru, yang sehat, yang dikatakan tidak ada lagi sakit menguasai engkau. Jadi ketika Yesus datang di awan-awan, orang-orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, lalu bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup saat itu, dipilih sama para malaikat, semua yang terpilih akan diberikan tubuh yang baru. Supaya kita mempunyai kemampuan yang sama, seperti makhluk surgawi yang lain. Jadi jangan heran, jangan bingung, nanti aku ke awannya digendong malaikat siapa? Enggak, engkau mengenakan tubuh yang surgawi, engkau bisa sampai ke awan-awan itu nanti. Awan yang sebelah mana, jangan khawatir. Engkau akan dikasih kecerdasan surgawi, engkau akan tahu harus kemana. Tidak perlu khawatir. Yang penting saat kita hidup saat ini, jaga hidupmu benar-benar seperti yang Yesus mau. Nanti urusan ketemu orang harus menjawab bagaimana, Roh Kudus akan berikan cara menjawab. Nanti di akhir zaman bagaimana, jangan khawatir, engkau diberikan tubuh yang baru untuk bertemu Yesus di awan. Apa yang Yesus sudah ajarkan ini hal yang utama, yang primer. Minggu depan kita mungkin akan belajar, tidak tahu dari yang kitab Daniel ataukah dari kitab Wahyu. Tetapi itu tambahan. Yang paling penting hari ini saudara harus tahu bahwa nanti di akhir zaman Yesus di awan-awan akan ada pemisahan, akan ada malaikat yang milih-milih mana yang diangkat, mana yang tidak. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus yang sudah enggak hidup saat Yesus datang juga akan dihidupkan kembali. Jadi jangan usah bingung. Kapan engkau mati? Aku mati nanti ketemu Yesus di mengonangi akhir zaman apa enggak, ya enggak usah bingung. Kalau engkau mati dalam Kristus, engkau nanti akan dibangkitkan saat itu. Jadi mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati kapanpun, seperti Rasul Paulus bicara apa? Hidup ini adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena baik engkau mati sekarang, mati ke depan, tetap kalau engkau memang masuk kategori ikan yang baik, engkau akan dibangkitkan,
engkau akan ketemu dengan Yesus di awan-awan. Ini loh sebetulnya, apa sih yang engkau cari sebetulnya? Engkau baca Alkitab, engkau memuji Tuhan, engkau bergereja, engkau macam-macam semua. Ujungnya cuma sebetulnya ini yang kita perlukan. Kita perlu ketemu Yesus di awan-awan. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan bahas setelah pertemuan di awan ini apa yang terjadi. Supaya saudara tahu kalau saudara lolos, tidak ikut diangkat saat itu, ngeri yang terjadi. Jadi kita harus hidup sebaik mungkin selama masih ada kesempatan. Belajar firman Tuhan dengan betul. Aku harus hidup berkenan di hadapan Bapa. Wajah Kristus harus ada dalam hidup kita. Supaya ketika di akhir zaman, ketika dia di awan-awan, dia enggak ngomong, aku enggak kenal kamu. Nanti saat itu akan yang banyak orang yang tidak ikut terangkat akan ngomong, Tuhan, aku menyembuhkan orang, aku mengabarkan Injil demi namamu, kenapa aku enggak diubahkan jadi makhluk surgawi? Yesus akan ngomong, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudara, ini serius sekali. Kita semua harus hidup seperti seakan-akan nanti malam mati. Gitu. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan. Setiap detik, setiap jam hidupmu jangan gunakan untuk yang tidak baik. Gunakan yang baik. Engkau harus punya 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Itu aja pegang. Dan semua pun yang kau lakukan harus untuk haleluya. Haleluya itu apa? Nama Yah dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan. Kalau engkau mau mencuri, apakah Yesus dipermuliakan? Enggak toh, jangan dilakukan. Kalau engkau menolong, dipermuliakan Yesus? Iya, lakukan. Itu aja cuman prinsipnya. Apakah perbuatanku ini membuat nama Tuhan dipermuliakan atau dipermalukan? Kalau dipermuliakan, lakukan. Kalau bikin dipermalukan, jangan. Gampang prinsipnya ya. Karena ikut Yesus tidak harus ruwet-ruwet. Saya masih ingat misi ya Pak Hari ya. Mamanya Pak Hari itu sederhana. Saya tahunya pokoknya datang ke rumahnya dia, saya belum masuk rumahnya saya sudah dengar suaranya. Suaranya ngomel-ngomel, enggak. Mamanya Pak Hari ini setiap waktu memuji Tuhan. Setiap kali papi mami nyuruh saya datang ke rumahnya, saya manggilnya Mbak Sari ya. Namanya Ibu Sari ya. Sebelum saya masuk rumahnya selalu saya dengarkan dulu suaranya memuji Tuhan. Itu mungkin harus tetap diteladani juga duduknya ya. Sederhana, tidak perlu pinter, tidak perlu kayak apa suara-suara. Ikut Tuhan itu sederhana. Pokoknya memuliakan nama Tuhan, lakukan. Mempermalukan nama Tuhan, jangan dilakukan. Tidak butuh orang pinter. Hanya butuh orang yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya datang ke rumahnya Bu Sari itu saya sebelum masuk selalu dengarkan suaranya dia memuji Tuhan. Itu yang kesan saya yang sangat mendalam sampai sekarang. Jadi isinya pujian Tuhan, isinya berarti ucapan syukur. Karena seperti yang saya sering katakan, mbahnya Ibu Sukaini itu, Pak Men itu, Bu Mbah Mai ini juga gitu. Mati ketemu di surga, ketemu Tuhan Yesus, cuma tanya itu kamu diajarin apa? Haleluya, wis bener gitu aja cuma. Enggak perlu ruwet-ruwet. Kalau engkau diberi hikmat untuk belajar yang ruwet-ruwet di sini, kitab Daniel, kitab Wahyu, enggak apa-apa. Saudara diberi talenta khusus untuk mengajar lebih. Tetapi kalau saudara enggak ngerti, tidak masalah. Yang penting nanti di akhir zaman ketika Yesus datang di awan-awan, malaikat itu memilih-milih, saudara kepilih. Itu yang paling penting. Aku enggak bisa khotbah, enggak apa-apa. Enggak bisa menjamah kesembuhan ilahi, enggak apa-apa. Aku enggak bisa berdoa lancar, enggak apa-apa. Itu bukan kriterianya, dipilih apa tidak. Kriterianya ikan yang baik adalah yang baik di luar sama seperti di dalam.
Dari buahnya. Yesus ngomong, engkau mengenali pohon itu baik atau tidak baik. Kelihatannya buah baik ya. Tak buka gini, apalagi kalau makan salak, makan manggis ya toh. Ayu manggisnya dibuka, dalamnya bosok. Makan salak ya gitu, ketokane bagus dibuka bosok ya. Makan mangga, bagus ya, kecut. Baunya harum ya, dibuka, bosok dalamnya, kematangan dan sebagainya. Jadi ikut Yesus, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai pertemuan di udara ini, jangan sampai pertemuan di awan-awan dengan Yesus ini terlewatkan oleh kita. Baik engkau meninggal sekarang maupun meninggal nanti, atau enggak meninggal sampai ketemu Yesus di awan-awan, itu bukan hal yang terlalu penting. Yang penting engkau hidup di dalam Kristus, mati pun engkau dijamin akan dibangkitkan pada saat itu. Jadi saudara enggak usah bingung, tidak usah gelisah, karena Yesus ngomong apa? Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Orang-orang yang percaya dengan Yesus, walaupun mungkin hidupmu mungkin seketika harus susah pun, engkau tidak usah bingung. Aku dihina Pak, tidak apa-apa. Sebab yang menghina kamu belum tentu ikut diangkat nanti. Yang penting masing-masing pribadi dikatakan lagi ya tadi di awal kita baca, jangan sampai engkau disesatkan. Jangan sampai karena engkau belajar yang tinggi-tinggi, engkau lupa yang paling dasar. Harus jadi ikan yang baik, itu yang paling penting. Bagaimana engkau jadi baik? Bisakah engkau menjadi baik sendiri? Tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa bikin engkau baik. Saya dikatakan, Roh penolong itu akan membawa engkau pada seluruh kebenaran. Jadi kalau engkau tidak hidup bergaul dengan Roh Kudus, engkau tidak bisa jadi orang yang baik di dalam Tuhan. Bisa Pak, tidak kenal Yesus baik? Iya, baik bukan di dalam Tuhan. Baik itu sulit, tapi baik di dalam Tuhan itu lebih sulit lagi. Saya tidak akan bahas terlalu dalam di sini, karena topik hari ini kita punya perjanjian, kita punya date, kita punya kencan, janji ketemu di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lewat akan perjanjian. Caranya hanya satu, jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Supaya baik engkau umur panjang maupun engkau harus meninggal cepat, itu tidak terlalu penting. Jaga hidupmu tetap di dalam Kristus. Jangan keluar di dalam Kristus. Jaga hidupmu setia kepada Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus juru selamatmu, Yesus Tuhanmu yang harus engkau sembah, yang harus engkau taati. Mari kita tunduk dalam doa, kita mohon Roh Kudus pimpin, tolong kita. Mana matuki namu sikatu rakarana masini mikiatu rana maturana masikana. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menegaskan kembali hari ini bahwa ada perjanjian antara Engkau dan kami umat-Mu Tuhan. Akan ada perjumpaan di udara, pertemuan di awan-awan. Engkau akan ubah kami menjadi makhluk sorgawi. Saat itu kami tahu Tuhan, tidak ada kesukaan yang lebih hebat daripada saat itu. Ketika Engkau ubah kami menjadi makhluk sorgawi. Kalau saat ini Tuhan ada banyak keinginan kami yang tidak tercapai. Biarlah Roh Kudus hiburkan kami supaya kami tidak susah karena hal itu. Sebab ada sukacita yang jauh lebih besar menunggu kami Tuhan. Yaitu pertemuan di udara ini. Pertemuan di awan-awan ini adalah kesukaan yang paling besar dalam hidup kami. Ketika nanti kami berjumpa dengan Engkau Yesus, bertemu muka dengan muka. Engkau akan menggembalakan kami seperti gembala yang baik. Kami akan tinggal dalam perlindungan-Mu. Kami akan tinggal bersama-sama Engkau Tuhan di hadirat-Mu. Hanya Tuhan Roh Kudus mampukan kami bertahan sampai kesudahan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami atau sampai Maranatha kami menjumpai
melihat bagaimana Yesus turun di awan-awan. Tuhan, mampukan kami bertahan sampai kesudahannya. Karena banyak orang pilihan akan tertipu. Banyak orang pilihan akan disesatkan. Kami hanya minta Tuhan Roh Kudus, jangan biarkan itu terjadi pada hidup kami. Kami ini kumpulan kecil anak-anak yang sederhana. Kami tidak banyak yang neko-neko, minta yang macam-macam. Kami hanya minta Tuhan layakkan kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan. Hidup kami Engkau tuntun Tuhan, baik yang hidup bagaimanapun bentuknya, itu tidak terlalu penting. Tetapi biarlah Engkau tuntun kami menjadi sumber-sumber air hidup, menjadi saksimu, menjadi anak-anak yang menyenangkan hatimu Tuhan. Supaya apapun yang kami katakan, yang kami perbuat, yang kami pikirkan, yang kami rancangkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada yang kurang benar, Engkau luruskan kami Tuhan. Sebab kami ini anak-Mu. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami lebih dari siapapun juga. Bahkan seorang ibu, seorang ayah bisa meninggalkan anaknya, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan menuntun kami, menyertai kami sampai kesudahannya. Dan hamba-Mu mohon saat ini Tuhan semua mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Baik melalui yang sekarang ini di lokasi ini maupun nanti yang mendengarkan melalui Facebook maupun melalui YouTube. Akan diberi kuasa untuk dilayakkan berjumpa dengan Engkau di awan-awan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu hebat atas kami. Karena itu kami mengucap syukur. Oleh karena besar kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.